Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairis Nur Amalina dengan NIM 3 angka di belakang 286. Dan pada kali ini saya akan menayangkan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dengan menganalisis data regresi. Kali ini saya akan share screen dulu untuk datanya. Nah, di sini sudah ada data yang saya buat, yaitu mengenai bagaimana pengaruh jumlah pemasok dan pengeluaran bahan baku terhadap penjualan per bulannya. Di sini ada 15 jumlah dari tokonya, dari toko A sampai O. Nah, kemudian jumlah pemasoknya juga bermacam-macam, dari ada yang 5, kemudian 7, 4 ya. Dari 3 juga ada. Nah, kemudian untuk biaya pengeluarannya, yaitu untuk bahan baku ada yang pertama itu ada 4 juta dengan penjualan per bulan yang didapat yaitu 90 juta. Nah, kali ini kita akan menganalisis data di Microsoft Excel. Analisis data regresi yaitu caranya dimulai dengan mengklik data. Kemudian di sini ada data analisis, kita klik data analisis, kemudian di sini bisa kita pilih yang regresi. Nah, di sini kita klik OK. Nah, lalu untuk data yang kita pilih, kita klik dulu. Klik dulu 2 kali. Nah, kemudian untuk input yang Y range-nya itu kita pilih yang variabel Y, yaitu dari atas sampai akhir ya, data yang ke-15. Nah, kemudian untuk data yang X-nya, itu kita pilih yang variabel X1 sama X2 semuanya kita blok. Nah, di sini kita centang yang labels, sama kita pilih output range-nya di mana, lalu kita checklist yang menurut kita penting, yaitu ada residual, ada standardized residual. Kemudian klik OK. Nah, karena saya sudah menganalisis, lalu kita cancel saja. Nah, lalu setelah tadi diklik OK, maka uh, akan muncul summary outputnya. Di sini ada regression statistik, lalu ada ANOVA, lalu ada di sini koefisiennya. Nah, kemudian di sini ada residual output. Nah, kemudian kita akan menganalisis hasil dari summary outputnya. Yang pertama yaitu dari regression statistik. Ini kita bisa melihat kemampuan dari variabel X itu menjelaskan variabel Y-nya. Nah, kita akan melihat dari R square-nya saja. Yang kita lihat, nah di sini R square-nya yaitu sebesar 0,77. Nah, jadi di mana yang artinya yaitu dari nilai R square 0,77 ini berarti kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y-nya yaitu penjualan per bulan yaitu sebesar 77%, dan sisanya yaitu 23%-nya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, kemudian selanjutnya ada uji ANOVA yaitu uji signifikan F. Nah, di sini yang kita lihat adalah signifikan F-nya yaitu sebesar 0,0001459991, di mana untuk tingkat acuannya yaitu 0,005, yaitu di mana artinya berarti nilai uji signifikan F ini 0,0001459991 ini kurang dari 0,05, berarti nilai uji F-nya itu memengaruhi variabel Y-nya. Jadi variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya, yaitu penjualan rata-rata per bulan. Kemudian yang kita lihat yaitu adalah dari persamaannya. Dari persamaannya itu di sini kita dapat nih ada koefisien dari intercept, kemudian jumlah pemasok, kemudian pengeluaran bahan baku. Nah, di sini dari tiga data ini tuh kita bisa
buat persamaan, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Nah, di mana A-nya itu dari koefisien intercept, yaitu 2079, dan seterusnya. Kemudian B1-nya yaitu koefisien dari X1, yaitu jumlah pemasok sebesar 9525 sekian. Kemudian untuk ditambah B2, yaitu koefisien dari X2 pengeluaran bahan baku, yaitu 6,595 sekian. Nah, kemudian bisa kita buat untuk melihat analisis dari koefisien yang A ini. Nah, di sini jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 2079 sekian ditambah 95255620,599, kemudian ditambah 6,595878809 X2 ditambah E. Nah, dari situ kita bisa lihat analisisnya, yaitu jadi konstanta sebesar 20792362,65 ini kita ubah dulu supaya lebih mudah untuk melihat angkanya. Nah, jadi konstanta dari 2079 ini berarti jika X1 dan X2-nya itu bernilai 0, jika X1 dan X2-nya bernilai 0, atau jika perusahaan itu tidak menggunakan pemasok dan tidak mengeluarkan biaya bahan baku, maka penjualan rata-rata per bulannya itu sebanyak 20.792.363. Nah, itu baru analisis yang dari konstantanya, yaitu yang A itu. Nah, kemudian untuk melihat analisis dari koefisien X1 dan X2, yang pertama, kalau dari X1 itu yaitu koefisien sebesar 9525.620,599, yang berarti penambahan satu orang pemasok itu dapat memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-ratanya itu tiap bulan sebanyak 9.525.621. Nah, kemudian apabila yang X2 itu analisisnya dari koefisien X2 yaitu 6,595878809, yang berarti setiap penambahan 1 juta biaya bahan baku itu dapat memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulannya itu sebanyak 6.595.000 sekian, atau dibulatkan jadi 7 juta. Nah, jadi itu adalah analisis regresi dan analisis dari datanya yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.